kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi yakinlah, tugas Laskar Sakera berjuang lillah, karena Allah. Pasti ta'idullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Dan kemenangan ad-dinul haq itu sebuah kepastian, jangan ragu. Allah mengabarkan dalam surah As-Saff ayat 9, kulli, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci, tetap Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah kepastian. Tugas kita berjuang, istiqamah dan berjuang. Itu tugas kita. Tapi natijahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Takbir, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi dalam mukadimah saya bacakan surah Al-Imran ayat 140. Dari surah Al-Imran ayat 140 ini benar-benar Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Masa kejayaan dan kekalahan, masa kemenangan, masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia di seluruh dunia ini. Sejarah sudah mencatat bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya hampir 1353 tahun golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini. Dan itu dikabarkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah SAW, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan min haji nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala min haji nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai menjelang yaumil qiyamah. Yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi pasti terjadi, tidak bisa tidak. Setelah golongan mukmin dikabarkan oleh Rasulullah memimpin hampir 1353 tahun, mulai pada masa nubuwah, khulafa'ur rasyidin, mulkan adhan, hampir 1353 tahun. Kemudian Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir sampai hari ini. Ini sunatut tadawul, sunatullah, pergantian kepemimpinan dunia. Sehingga sekarang yang kita saksikan, seluruh dunia dikendalikan oleh Golkaf. Apa Golkaf itu? Golkaf, golongan kafir. Nyata enggak? Nyata. Seluruh dunia sekarang dikendalikan oleh imperialisme Cina dan Amerika. 2 negara adidaya. Sementara Indonesia dicengkeram oleh imperialisme Cina. Ini nyata. Ini sunatullah, pergantian kepemimpinan dunia. Sehingga akhirnya golongan mukmin tidak lagi menjadi subjek, tapi jadi objek. Benar enggak? Hak nyata.
Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dusta dibenarkan, sementara orang yang benar didustakan. Sudah terjadi? Sudah. Orang yang amanah disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Pengkhianat diberi jabatan, diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Sudah terjadi? Sudah. Orang dungu, orang bodoh dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, para habaib dilecehkan, para ulama, para habaib dikriminalisasi. Sudah terjadi? Inilah masa-masa yang penuh tipu daya. Dan ini masa-masa yang cukup berat dialami oleh umat Rasulullah SAW. Di Indonesia ada kekhawatiran. Apakah Indonesia seperti Tibet? Karena kronologisnya sudah sama. Sehingga Tibet, pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, diusir dari Tibet. Dan sekarang Tibet dikuasai oleh Cina. Ini kekhawatiran para habaib, para ulama di Indonesia. Apakah Indonesia nanti seperti Angola? Itu negeri Muslim di Afrika. Bahkan umat Islam Angola yang sholat sudah tidak punya masjid, sholat di jalan, tetap ditembak. Apakah Indonesia nanti seperti Angola? Ini yang dikhawatirkan oleh para habaib, para ulama di Indonesia. Bahkan dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset Indonesia. Akhirnya hasil risetnya dimuat di media cetak internasional. Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa itu bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Pribumi akan tersingkir. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terjadi iftirak, perpecahan bukan karena akidah, tapi perpecahannya kan rebutan jabatan dan kedudukan. Sehingga akhirnya muncullah penyakit ta'assub, fanatik partai, fanatik kelompok. Puncaknya mualah bil kufar, minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama Muslim. Hancurlah Filipina yang dulu mayoritas Muslim. Pemimpin-pemimpinnya menyelisih Allah dan Rasulnya. Tidak lagi ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan di samping itu muncul penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Muncul iftirak. Sama kasusnya dengan Filipina. Sekarang Indonesia pasca merdeka, Indonesia 95% Muslim. Sekarang tinggal 79%. Jangan lihat Madura. Kalau Madura mayoritas Muslim. Lihat seluruh Indonesia. Sekarang Muslim di Indonesia tinggal 79%. Dari 95% pasca kemerdekaan, sekarang sudah tinggal 79%. Gerakan liberalisme, bahkan agama baru dimunculkan di Indonesia sejak tahun 1970. Pluralisme agama, pluralisme. Sampai salamnya juga salam pluralisme. Tahap demi tahap yang tidak disadari oleh umat Islam di Indonesia. Terlebih gerakan kristenisasi, harakatul irtidad, gerakan pemurtatan.
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristiani dunia. Luar biasa. Bahkan sebuah konspirasi antara Kristiani dengan Zionisme Yahudi di Indonesia, itu kalau diringkas ada 9 strategi untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia dalam semua lini kehidupan. Ternyata baru terungkap ada buku berjudul Transformasi Indonesia. Judulnya Transformasi Indonesia. Itu bahasanya elegan. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan itu pemurtadan besar-besaran di Indonesia. Targetnya 2020. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Gagal. 2020 gagal. Tapi akhirnya diperbarui lagi targetnya. Kristiani yang didukung dengan lembaga-lembaga Kristen dunia. Jepang memberikan warning kepada Indonesia, hati-hati. Padahal Jepang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun. Tapi Jepang ada empati kepada Indonesia, hati-hati terhadap imperialisme Cina. Apalagi sekarang Cina punya proyek ambisius tingkat global yang meliputi 65 negara seluruh dunia dan 70% populasi dunia dengan proyek One Belt One Road. Artinya apa? Cina melakukan ekspansi tidak lewat operasi militer, tapi operasi nir militer. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Indonesia dibuat bergantung, baik itu food security dan energy security, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indonesia dibuat bergantung ke Cina, sehingga sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai oleh 2 negara adidaya, Amerika dan Cina. Dan akhirnya yang kita saksikan ketika Partai Komunis Cina melakukan kongres tahun 1986 di Beijing, ternyata yang dijadikan pokok bahasan adalah Indonesia. Pemerintah Cina mau melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Apa sekularisme? Apa sekuler? Pemisahan agama dalam kehidupan. Artinya apa? Agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana respon Indonesia? Sami'na wa ata'na. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Tidak ada lagi agama. Dihapus. Sehingga akhirnya 2 ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia akan dijadikan generasi komunis? Tidak ada jawaban. Muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia, dihapus. Selang berapa saat muncul lagi Permendikbud. Apa isinya? Mahasiswa, mahasiswi dibolehkan melakukan free sex, seks bebas, dengan syarat suka sama suka, tanpa diikat oleh tali pernikahan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Ingatlah, sesungguhnya setiap jasad manusia terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Indonesia dihadapkan oleh gerakan sekularisasi, liberalisasi, ya kan? Umat Islam mengadakan islah, perbaikan. Lewat apa?
Sehingga akhirnya apa yang dirintis oleh Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jalani telah dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia. Sehingga sekarang coba Bapak, Ibu semuanya melihat, sekarang di seluruh Indonesia termasuk di Madura muncul pesantren tahfidzul Quran, kriya Quran, rumah Quran, kampung Quran. Benar? Betul? Allahu Akbar. Berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Allah akan munculkan dari arah timur. Insya Allah. Yang dimaksud dari arah timur itu adalah insya Allah Madura. Jadi Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Makanya kenapa bendera merah putih di Palestina diletakkan di atas, bendera Palestina diletakkan di bawah? Ada. Luar biasa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, hak nyata di lapangan. Ayo, apa yang bisa kita perbuat? Karena setelah dihitung secara matematis, ulama-ulama bilad Syam, bahkan ulama Malaysia, bahkan ada ulama-ulama dunia itu melakukan hitungan matematis 1924 ditambah 100 tahun 2024 berarti kurang 1 tahun. Dan ini dari isu booming. Yuk kita bangkit, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, selamatkan NKRI ini, selamatkan negara ini, selamatkan ad-dinul haq di Indonesia ini dari rongrongan musuh-musuh Islam yang sampai sekarang terus bergerak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo umat Islam bangkit, jangan mudah terprovokasi. Kuatkan ukhuwah, jangan mudah diadu domba hanya masalah-masalah furu'. Kadang masalah-masalah fikih kita diarahkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah masuk wilayah fikih, wajib kita tasamuh, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan kalau masalah usul, tidak boleh ada perpecahan. Karena masalah usul itu masalah akidah, itu tauqifiyah. Karena sudah jelas ada dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pecah. Bangun persatuan, bangun ukhuwah. Insya Allah kalau umat Islam bersatu, semua problem negara ini akan selesai. Umat Islam bersatu. Dan ingat, arruju ilal ulama, kembali ke ulama, kembali kepada para habaib. Jadikan ini ladang jihad untuk memunculkan pemimpin Islam yang ideologis. Jihad untuk memilih pemimpin. Ini jihad. Karena memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Yang akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah. Cari pemimpin yang amanu wa amilus salih. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Cari pemimpin yang benar. Sabnya berat nanti di yaumil akhir. Kita akan dipertanggungjawabkan. Berbahaya menurut kacamata oligarki, siapa yang lebih berbahaya? Pemimpin muslim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terlalu panjang waktunya. Mohon maaf. Ini waktunya Habib Zaki, saya ya mohon maaf ya. Saya serahkan kepada moderator. Sekian. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.